Di antara argumentasi yang sering disampaikan oleh feminis itu adalah bahwa tidak ada korelasi antara pakaian dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan. Itu menunjukkan bahwa bukan cara berpakaiannya yang salah, tetapi isi otak atau kepala dari si pelaku, kan begitu. Slogannya itu adalah bukan rokku yang mini, tapi otakmu yang mini, itu slogan mereka. Nah, saya akan tunjukkan di sini bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seseorang ini ibaratnya adalah buah dari sebuah pohon ya. Jadi apa yang tampak pada diri seseorang bahwa dia itu rajin ibadah, matanya tidak jelalatan, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak murahan, tidak menjadi orang yang tabrak sana tabrak sini, aktivis pacaran atau aktivis zina begitu. Itu adalah sebuah buah dari pohon kepribadian seseorang. Pohon kepribadian seseorang itu dibentuk oleh pola pikir yang dia punya, cara dia berpikir, cara dia memiliki pemahaman. Kalau sandarannya itu benar, berpikirnya itu sandarannya itu benar. Jadi berpikir itu gini, berpikir itu adalah sebuah proses yang bukan hanya melibatkan otak, tetapi melibatkan 4 komponen. Pertama adalah adanya fakta yang mau difikirkan. 2, fakta itu harus ditangkap oleh indera, jadi ada keberadaan indera. Indera itu sebagai saraf sensorik akan meneruskannya ke pusatnya, yaitu otak. Nah, di otak itulah kemudian ada informasi sebelumnya yang dipakai untuk menafsiri. Jadi misalnya orang lapar ini, ada makanan atau ada minuman. Ada fakta makanan minumannya, ditangkap oleh inderanya mungkin bisa merabanya, mungkin mengicipinya atau melihatnya dan seterusnya. Kalau dia mau menggunakan informasi yang dia ambil dari keyakinannya bahwa hidup ini itu adalah hadiah, terserah dia mau dia apakan, tidak dikenal halal haram, tapi terserah kepada dia apa yang menurut dia memuaskan, maka tidak penting di situ halal haram, terserah mau makan khamr, mau minum khamr atau mau minum teh, mau makan babi atau mau makan yang lain, terserah, karena itu informasi yang dia pakai untuk menafsirinya. Lah informasi itu digali dari mana? Digali dari pemahaman yang dia punya terhadap hakikat dirinya, alam semesta, dunia ini, kehidupan ini. Itu akidahnya. Kalau akidahnya benar, ya ini adalah benihnya gitu ya. Maka nanti informasi yang dia pakai untuk menafsiri akan benar, sehingga ketika kemudian dia pakai untuk menjadi pola dari berpikirnya, maka hasil keputusan berpikirnya, kesimpulannya juga benar. Kesimpulan yang benar itu kemudian akan dia gunakan untuk mengikat amal. Terjadilah pola sikap yang benar, pola pikir Islami, pola sikap Islami, terbentuklah kepribadian Islami. Amalan yang kemudian nampak pada dirinya, termasuk sifat-sifat yang dia tampilkan, itu adalah sifat yang Islami. Nah, jadi kalau kemudian kalimat bahwa itu isi otak seseorang itu yang memang keliru, itu benar, kalimat itu benar. Karena amal perbuatan seseorang dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Tetapi kalau kemudian kita lihat tidak ada hubungannya dengan baju, maka kembali ke sini tentang memahami potensi manusia. Manusia itu punya naluri beragama, naluri seksual, naluri mempertahankan diri. Tampilannya, saya langsung spesifik ke seksual, naluri seksual, itu adalah ada rasa suka pada lawan jenis. Laki-laki dengan sifat maskulinitasnya itu menjadi rangsangan terbangkitkan naluri seksual pada seorang perempuan, dan sebaliknya, feminitas perempuan akan menjadi daya tarik bagi laki-laki. Nah, dia punya karakter yang berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kalau kebutuhan jasmani ini, orang merasa lapar, butuh bernafas, capek, itu bukan karena atau kebelet pipis gitu ya, itu bukan karena lihat toilet, bukan ngantuk karena lihat kasur, bukan lapar karena lihat makanan, bukan. Memang ada mekanisme dari dalam yang itu akan membuat dia merasa dia ada kebutuhan jasmani ini tadi. Nah, kalau kemudian tidak dipenuhi, kadar CO2 rendah, itu membuat dia akan butuh oksigen, butuh bernafas, otomatis. Kalau tidak dipenuhi, ya akan mati. Kalau dia butuh makanan, kadar lapar ya, kadar gula di darahnya itu turun. Rasa lapar muncul. Kalau tidak dipenuhi kebutuhan gula tadi, dia akan mati. Bedanya adalah jangka waktunya. Puasa oksigen dengan puasa makanan itu lebih cepatan oksigen. Antara makanan dengan minuman, puasa makanan atau minuman, tidak minum lebih cepat daripada tidak makan. Nah, sementara kalau naluri ini, pertama dari rangsangannya itu dari luar. Jadi dia memang tersimpan sebagai potensi, tapi dia akan bangkit. Bangkit itu artinya itu dia minta pemenuhan. Dia teriak-teriak dalam tanda kutip ya, minta untuk dipenuhi. Itu gara-gara ada rangsangan yang sifatnya eksternal.
eksternal ini bisa fakta langsung, jadi dia karena dia adalah orang yang berpacaran, lalu kemudian di depannya ini adalah gadis pujaannya dan seterusnya, keberadaan dekat dengan si cewek tadi sudah menjadi faktor eksternal yang akan bisa membangkitkan naluri seksualnya. Apalagi kemudian pakai mojo, apalagi kemudian pakai pakai holwat, masuk apa, check in ke hotel dan seterusnya. Meskipun alasannya tadi untuk mengerjakan kerja kantor kah atau kerja kerja di kuliahnya kah misalkan. Tapi fakta itu akan bisa menjadi sumber rangsangan eksternal. Atau bukan fakta langsungnya, jadi dia mungkin di kamar sendirian, tetapi karena dia sudah pernah begitu ya, sudah pernah melihat satu fakta yang itu bisa menjadi pembangkit naluri seksualnya, dia hadirkan dalam benaknya, meskipun dia sendirian dia bisa di situ kemudian bangkit. Mungkin dia pernah nonton film porno, mungkin dia pernah membaca bacaan porno, di situ kemudian bisa menjadi rangsangan yang akan membangkitkan naluri seksualnya. Nah, ketika dia itu tidak dipenuhi, sebenarnya naluri seksualnya tidak akan membuat orang itu mati. Maka biarawati misalkan ya, nggak menikah sampai kapan pun juga nggak akan mati, gitu ya. Orang tidak pacaran, tidak menikah, itu juga tidak akan mati. Tetapi ketika dia dalam posisi terbangkitkan, lalu belum terpenuhi, maka dia ada dalam keadaan yang akan membuat dia itu gelisah, tidak enak, kan begitu kan ya. Sampai dia berhasil mengendalikannya, menyimpannya sebagai sebuah potensi, atau dia penuhi. Lah, pemenuhannya itu yang dibenarkan atau dibolehkan itu adalah dalam pernikahan. Sekarang persoalannya, kalau kemudian ini tadi ada orang-orang yang entah di jalan, entah nonton film, di situ ada aurat yang terbuka, kemudian terbangkit naluri seksualnya, gitu ya. Dan dia tidak memiliki pemenuhan yang benar, yaitu dalam pernikahan, maka ini akan menutup pemenuhan kan. Nah, pemenuhannya ini itu tidak harus dilakukan atau dilampiaskan kepada sang pembangkit naluri seksualnya. Jadi kalau misalnya gara-gara dia nonton film porno, itu nggak harus dia penuhi itu dengan artis yang dia tonton di film porno itu. Nah, nunggu artisnya lewat di rumahnya, bisa dia sekap dan seterusnya itu kapan? Nggak ada kesempatan. Seandainya ada kesempatan mungkin akan dilakukan seperti itu. Tetapi karena kemudian yang terbuka kesempatan itu adalah ada anak tetangga yang masih kecil, ada nenek-nenek, ada orang yang mungkin ponaannya itu lebih lemah, yang mudah dibujuki dengan permen atau ancaman tertentu, atau ada anak laki-laki misalnya begitu yang itu juga kemudian mudah diajak atau dipaksa, maka mereka yang jadi korban. Jadi ketika mereka mengatakan korbannya loh, ada bayi, ada anak balita, ada nenek-nenek, ada lansia. Masa ini gara-gara mereka itu tidak beriman karena mereka itu tidak bertakwa lalu pakaiannya terbuka sehingga kemudian mereka itu jadi korban. Bukan, tapi karena isi kepala pelakunya. Mereka mengatakan begitu. Padahal sebenarnya mekanisme itu begini gitu loh. Ada orang lain yang melakukan kemaksiatan membuka auratnya, lalu kemudian yang jadi korban gara-gara terbukanya aurat itu adalah orang lain yang lebih lemah posisinya, yang ada kesempatan untuk dijadikan korban. Maka kalau dalam pandangan Islam, itu seperti sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul bahwa perumpamaan hidup dalam bermasyarakat itu seperti sekelompok orang yang naik kapal. Mereka harus berbagi tempat gitu ya. Mereka harus berbagi tempat antara dek atas dan dek bawah karena mereka jumlahnya banyak. Orang yang ada di bawah ya, kalau dia butuh air dia harus naik dulu kan ke dek atas untuk bisa menciduk air gitu ya. Satu saat kemudian dia berpikir kenapa tidak saya lubangi saja tempat saya sendiri. Toh saya orang yang paling dekat dengan air. Dan kalau saya lubangi tempat saya sendiri, saya nggak ngerepotin orang, nggak perlu ke atas malah ngerepotin orang. Nah, kalau kata Rasul, kalau kemudian orang yang melakukan melubangi tempatnya sendiri tadi itu dibiarkan, meskipun orang yang lain itu tidak membantu apapun ya, dia nggak minjemi kapak, dia nggak minjemi pisau atau apa gitu ya, cuman mendiamkan saja, maka yang akan tenggelam itu semua kapal seluruh isinya. Gitu. Ada orang yang pakai narkoba, ada orang yang minum minuman khamr, ada orang yang membuka aurat, itu adalah sebuah kemaksiatan. Ketika itu dibiarkan oleh masyarakat, maka kerusakan yang ditampilkan olehnya, yang diakibatkan olehnya, itu tidak hanya kembali kepada sang pelakunya. Maka itulah kenapa diperintahkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat adanya dakwah. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya apa ada korelasinya? Ada korelasinya. Cuman feminis yang berotak minimalis saja yang tidak bisa memahami hal tersebut.